Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke, hari ini kalian kembali masuk ke kelas sejarah dan tentunya masih bersama saya, Bu Susi. Kompetensi pengetahuan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan kompetensi keterampilannya adalah menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tema pembahasan kita pada pertemuan kali ini masih sama dengan minggu lalu, yakni masih tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan topik yang juga masih sama, yakni tentang perjuangan diplomatik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Hanya melanjutkan, kalau kemarin kan kita sudah membahas tentang perundingan Linggarjati yang kemudian diingkari oleh Belanda dengan mengadakan aksi polisional dengan melancarkan agresi militer Belanda yang pertama, yang kemudian diselesaikan dengan perundingan Lenville. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi itu ya, apa yang terjadi pada bangsa Indonesia dan Belanda setelah perjanjian Lenville. Mari kita bahas untuk hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana proses terjadinya perundingan Linggarjati yang ternyata hasilnya merugikan bangsa Indonesia. Namun begitu, bangsa Indonesia tetap patuh dengan kesepakatan yang telah dibuat, namun lain dengan Belanda, karena Belanda kemudian melakukan pelanggaran dengan melakukan agresi militer Belanda yang pertama. Akhirnya agresi militer Belanda yang pertama ini berusaha diselesaikan lagi oleh kedua belah pihak dengan duduk kembali di meja perundingan melalui perjanjian Lenville yang hasilnya jauh lebih merugikan bagi bangsa Indonesia, karena jika pada perundingan Linggarjati bangsa Indonesia itu masih diakui kedaulatannya meski wilayahnya hanya terdiri dari Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun pada perjanjian Lenville ini kedaulatan Indonesia atas tiga wilayah tersebut itu dicabut oleh Belanda. Nah, ternyata meskipun perjanjian Lenville ini juga sangat merugikan bangsa Indonesia dan lebih menguntungkan Belanda, tetapi lagi-lagi Belanda yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah dibuat ini, yaitu dengan melakukan agresi militer Belanda yang kedua. Jadi lagi-lagi Belanda melakukan aksi polisional terhadap pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Pada agresi militer Belanda yang kedua, Belanda berusaha untuk menguasai Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Aksi tersebut diawali dengan penerjunan pasukan payung di lapangan terbang Maguwo serta mengepung dan menghancurkan konsentrasi TNI. Dalam agresi ini, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin pemerintahan termasuk Insinyur Soekarno. Namun untungnya sebelum Insinyur Soekarno ditangkap, beliau sudah mengirimkan mandat kepada Safruddin Prawiranegara untuk mendirikan pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera. Dengan begitu, negara Republik Indonesia itu berhasil diselamatkan. Akibat agresi militer Belanda yang kedua ini dan terjadinya serangan umum dari TNI, maka pada tanggal 17 April hingga 7 Mei 1949, UNCI itu adalah KTN yang diperluas tugasnya sehingga diganti menjadi UNCI, membawa Indonesia Belanda dalam perundingan, yaitu perundingan Romeroyen. Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusinya yang salah satu isinya adalah mengenai perubahan KTN menjadi UNCI, United Nations Commission for Indonesia.
Tugasnya adalah untuk membantu kelancaran perundingan, mengurus pengembalian kekuasaan Republik Indonesia, mengamati pemilihan umum, dan berhak mengajukan usul untuk penyelesaian konflik. Nah, untuk menindaklanjuti resolusi tersebut, maka atas usaha UNCI pada tanggal 17 April 1949 diselenggarakan perundingan di Jakarta. Perundingan yang diselenggarakan di Hotel Des Indes ini dari pihak Indonesia, delegasinya dipimpin oleh Muhammad Rom dengan anggota Mr. Ali Sastro Amijoyo, Dr. Laimena, Insinyur Juanda, Profesor Supomo, dan Mr. Latuharhari. Sedangkan delegasi dari Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Perundingan Romrooyen dipimpin oleh perwakilan dari PBB yang bernama Merle Cochrane. Beliau mengatakan bahwa perundingan tersebut diselenggarakan atas inisiatif pihak PBB sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan pada tanggal 29 Januari 1949. Delegasi Indonesia menyampaikan pendirian Republik Indonesia dan menuntut agar perundingan Romrooyen menyetujui pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Dengan kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, baru bisa membuka kemungkinan bagi delegasinya untuk mengambil keputusan bagi masalah-masalah lainnya. Pada dasarnya, pihak Belanda telah setuju dengan pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dengan syarat adanya penghentian perang gerilya. Setelah pihak Indonesia dan Belanda menyetujui usulan-usulan yang telah disampaikan, maka dihasilkan hasil perundingan Romrooyen sebagai berikut. Yang pertama, Republik Indonesia dan Belanda menghentikan perang gerilya. Karena setelah agresi militer Belanda yang kedua dan Belanda menduduki Yogyakarta, pihak Indonesia terus melakukan perang gerilya untuk kembali merebut Yogyakarta dari tangan Belanda. Perundingan ini juga menyepakati untuk pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Jadi nanti ada pemindahan yang tadinya sudah dipindahkan ke Bukit Tinggi, Sumatera dengan presidennya Safrudin Prawijnegara, nanti dikembalikan lagi ke Yogyakarta. Yang ketiga adalah pembebasan para pemimpin FI yang pada agresi militer Belanda yang kedua ditangkap dan ditawan oleh pihak Belanda. Dan yang keempat adalah segera diadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda yang merupakan penyelesaian secara tuntas konflik antara Indonesia dan Belanda. Berikut akan ditampilkan video yang menggambarkan situasi saat terjadinya perundingan Romrooyen antara Indonesia dengan Belanda yang dimediasi oleh PBB melalui UNCI. Van de Republikeinse delegatie ziet u hier meester Sastro Amijoyo, meester Mohammed Rom en Dr. Laimena. Aan de tafel van de Commissie voor Indonesië zijn onder meer gezeten het Australische lid Critchley, de voorzitter Merle Cochrane en het Belgische lid de heer Hermans. Mogen deze besprekingen leiden tot vruchtbare resultaten, waardoor de ronde tafelconferentie in Den Haag spoedig kan beginnen. Voor zijn vertrek naar Lake Success beantwoordt Dr. Van Rooyen vragen van journalisten. Excellentie, als de Veiligheidsraad op 6 januari te Lake Success weer opnieuw bijeenkomt, denkt u dan dat de Indonesische kwestie direct weer zal worden behandeld? Ik ben overtuigd dat de Indonesische kwestie als een van de eerste punten, zo niet het eerste punt op de agenda van de Veiligheidsraad dan zal komen te staan. Gaat u met optimistische verwachtingen naar Lake Success? Ik wil zeggen met andere woorden, verwacht u meer begrip voor het Nederlandse standpunt daar? Ik ben van nature een optimist, geloof ik. En ik neem aan dat nu dat enige tijd verlopen is, meer begrip voor het Nederlandse standpunt zal zijn ontstaan. En dat men langzamerhand tot het besef zal komen hoe sterk onze Nederlandse zaak is. Met hetzelfde vliegtuig waarmee Dr. Van Rooyen naar de Verenigde Staten reist, vertrekken ook de 2 Belgische en de 2 Nederlandse prijswinnaars van de opstelwedstrijd welke een der New Yorkse dagbladen heeft uitgeschreven over de wereld die wij wensen. 10 weken zullen de jongelui in New York vertoeven.
Perundingan Romroyen yang berhasil ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 merupakan langkah yang ditempuh oleh kedua belah pihak yang dimediasi oleh UNCI untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda, terutama setelah terjadinya agresi militer Belanda yang kedua. Selain itu, perundingan Romroyen juga merupakan langkah persiapan terhadap perundingan yang lebih besar yang akan menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda secara tuntas, yaitu Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Pada tanggal 6 Juli 1949, pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta yang sudah ditinggalkan oleh pasukan Belanda pada akhir bulan sebelumnya. Kemudian pada tanggal 19 sampai dengan 22 Juli 1949 diadakan perundingan antara pemerintahan Republik Indonesia dengan PFO. Perundingan itu disebut Konferensi Inter-Indonesia. Perundingan yang berlangsung di Yogyakarta ini membahas tentang konsep dan teknis pembentukan Republik Indonesia Serikat. Jadi, Republik Indonesia dan PFO ini merupakan negara bagian dari RIS. Republik Indonesia itu tersendiri, sedangkan PFO membawai beberapa negara bagian. Nah, selain untuk membahas tentang konsep dan teknis pembentukan RIS, Konferensi Inter-Indonesia ini juga sebagai langkah awal atau persiapan untuk menghadapi konferensi meja bundar yang akan berlangsung di Den Haag, Belanda. Pada konferensi meja bundar dari pihak Indonesia, delegasinya dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta. Delegasi dari PFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Sedangkan perwakilan delegasi dari Kerajaan Belanda dipimpin oleh J.H. van Narsieven. Konferensi meja bundar dimediasi oleh UNCI yang diketuai oleh Merle Cochrane. Dalam konferensi tersebut, pembicaraan yang terjadi antara Indonesia dan Belanda berlangsung dengan sangat alot, terutama menyangkut pembahasan mengenai Irian Barat. Hal ini karena anggota delegasi Indonesia berpandangan bahwa wilayah Republik Indonesia Serikat sama dengan wilayah Hindia Belanda. Oleh karena itu, Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Namun di pihak lain, yaitu Belanda, menganggap bahwa Irian Barat tidak memiliki etnik dengan wilayah Indonesia lainnya. Nah, salah satu anggota komisi mengusulkan agar untuk sementara waktu masalah Irian Barat tetap di bawah kekuasaan Belanda. Tetapi setahun setelah Republik Indonesia Serikat terbentuk, Irian Barat akan dimasukkan ke wilayahnya. Meskipun pada awalnya PFO menolak usulan tersebut, namun karena khawatir perundingan ini gagal, maka akhirnya mereka dapat menerimanya. Setelah pembahasan Irian Barat sudah menemukan titik temu, maka pada tanggal 2 November 1949 menghasilkan beberapa kesepakatan yang berhasil ditandatangani oleh pihak Indonesia maupun Belanda. Hasil keputusan konferensi meja bundar adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia secara penuh dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, pelaksanaan penyerahan kedaulatan akan dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, masalah Irian Barat ditunda dan akan dilakukan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, status Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda terikat dalam suatu Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda. Yang kelima, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dan beberapa korvet akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Dan yang keenam, tentara Belanda akan ditarik dari Indonesia dan KNIL akan dibubarkan, kemudian akan digabung ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Berikut akan ditayangkan
video tentang situasi yang saat terjadinya konferensi meja bundar antara Indonesia dengan Belanda yang dimediasi oleh UNSI di Den Haag, Belanda. Op het Binnenhof in Den Haag begint de ronde tafelconferentie. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een rede waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan en naar een samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid en vriendschap. Vast staat dat hoe de conferentie zich ook ontwikkelt, zij van ingrijpende historische betekenis zal zijn voor het leven van de volkeren van Indonesië en Nederland. Wij houden deze conferentie voor het oog van de wereld en wij zullen moeten beseffen dat de waardering die onze volkeren in de wereld zullen genieten mede afhankelijk zijn van de wijze waarop wij deze onderhandelingen voeren. Onder het uitspreken van de wens dat deze conferentie mogen strekken tot eer en tot zegen voor Indonesië en Nederland en het uitgangspunt mogen blijken van een nieuwe ontwikkeling waarin op het verbreken der oude verhoudingen een vrije en voor beide volkeren vruchtbare samenwerking mogen volgen, verklaar ik thans de ronde tafelconferentie geopend. Dan spreekt de voorzitter van de Republikeinse delegatie, minister-president Mohammed Hatta. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. De heer Hatta zegt onder meer: laat ons thans na een strijd van 4 jaren een nieuwe geschiedenis aanvangen, gegrondvest op vrede en samenwerking. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Vervolgens is het woord aan de voorzitter van de BFO, Sultan Hamid II van Pontianak. Pada kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga pelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya. De sultan zegt onder andere: wij willen vereend met inspanning van al onze krachten een goed georganiseerde rechtsstaat opbouwen die een waardig lid zal zijn van de volkerengemeenschap. Wij willen en wij zullen dit zelf doen en wij zullen hierin slagen.
Kami mau dan kami akan melakukannya sendiri dan kami akan mencapainya. De voorzitter van de Nederlandse delegatie, minister van Maarseveen. Sinds Nederland bij de overeenkomst van Linggadjati zich bereid verklaarde de soevereiniteit over Indonesië en de Verenigde Staten van Indonesië over te dragen, heeft het die bereidheid ook in zijn grondwet verankerd. Die overdracht zal, als ze eenmaal heeft plaatsgehad, nimmer weer teniet gedaan kunnen worden. Elke gedachte dat de soevereiniteit nog ooit tot Nederland zou terugkeren, is uitgesloten. Het vrijheidsideaal van de Indonesische volkeren zal dus, voor zover dit van Nederland afhangt, onherroepelijk verwezenlijkt worden. Ten slotte spreekt nog de heer Critchley, die namens de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië gelukwensen aanbiedt ter gelegenheid van de opening der conferentie. Mr. Chairman, on behalf of the members of the United Nations Commission for Indonesia, I should like to add our felicitations on this historic occasion. The opening of a conference dedicated to transferring sovereignty to some 70 million people and to establishing what will be a new and, I am convinced, happy relationship between the peoples of the Netherlands and of Indonesia. Na de reden van de heer Critchley hebben de gedelegeerden gelegenheid met elkaar in wat minder officiële sfeer van gedachten. Republik Indonesia Serikat terdiri dari 7 negara bagian, yakni RI yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan BFO yang terdiri dari 6 negara bagian yang dipimpin oleh Sultan Hamid II. Nah, berikut adalah negara-negara yang tergabung dalam Republik Indonesia Serikat. Yang pertama adalah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Yang kedua adalah negara Sumatera Timur. Yang ketiga, negara Sumatera Selatan. Yang keempat adalah negara Pasundan. Yang kelima adalah negara Jawa Timur. Yang keenam adalah negara Madura. Dan yang ketujuh adalah negara Indonesia Timur. Jadi wilayah yang tidak ada tanda berwarna pink adalah wilayah yang tidak bergabung dengan Republik Indonesia Serikat. Demikian pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga semuanya dapat menerima dengan baik. Jika masih ada pertanyaan, silakan ajukan di grup WA. Nah, berikut adalah kuis yang harus kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kalian foto dan kalian kirim di grup. Setelah mengirim, jangan lupa untuk membuat list. Kuis yang pertama yaitu jelaskan dampak agresi militer Belanda, yang kedua bagi Indonesia, yang kedua bagi bangsa Belanda. Yang kedua, jelaskan tujuan dilaksanakannya perundingan Rom-Royen. Yang ketiga, analisis poin-poin konferensi meja bundar yang merugikan dan menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Jelaskan alasannya. Yang keempat, mengapa masalah Irian Barat pembahasannya ditunda setelah 1 tahun penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Yang kelima, bagaimana tanggapan kamu tentang perjuangan para pemimpin bangsa dalam meraih kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Oke, silahkan dikerjakan. Jawaban paling lambat saya terima besok ya, seperti biasa pukul 21.00. Sebagai kalimat penutup untuk pertemuan kita pada siang hari ini, di sini ada kalimat dari Bung Hatta yang isinya, maka dengan tercapainya penyerahan kedaulatan, perjuangan belum selesai. Artinya beliau berpesan bahwa setelah konferensi meja bundar, itu perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan itu belum selesai. Mungkin secara politik, Indonesia saat ini tidak tengah dijajah oleh bangsa manapun. Namun bagaimana dengan kebudayaan dan perekonomian kita? Nah, kita belum mampu menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, terutama di bidang ekonomi. Karena kita lihat fenomena ya, bahwa hampir di setiap lini hidup kita itu terselip barang-barang made in luar
familiar dengan budaya luar, budaya K-pop, budaya barat, dan sebagainya, dan sangat asing dengan budaya sendiri. Nah, ini sebagai bentuk dari budaya kita itu tidak lagi berdaulat. Untuk itu, mari kembali ke fitrah kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang Jawa yang mencintai budaya kita, meskipun tidak menutup diri terhadap dunia luar. Namun budaya dari luar itu jangan dijadikan sebagai kiblat, namun hanya sebagai referensi untuk memperkaya wawasan kita. Demikian tadi pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Semoga semua materi bisa diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. We've been down that road before, but that's over now. You keep me coming back for more. And baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven.